Assalamualaikum semuanya, saya Vivi Amanda Putri dari kelas MBS 4B. Saya dari IAIN Surakarta. Di sini aku akan sedikit memaparkan tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Langsung saja, ini dia penjelasannya. Apa sih lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan, serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjam uang, serta menerbitkan premes atau banknot. Bank ini terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia, bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di lembaga keuangan bank itu terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama adalah lembaga bank sentral. Bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Tujuan utama Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral telah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Sentral memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasinya. Yang kedua adalah bank umum. Apa sih bank umum itu? Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam melalui lintas pembayaran. Seperti contohnya adalah BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada Bank BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional juga, atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kegiatan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan umum bank lainnya. Selanjutnya adalah lembaga keuangan non-bank. Apa sih lembaga keuangan non-bank itu? Lembaga keuangan non-bank atau bukan bank adalah semua lembaga atau sebuah lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Lembaga keuangan bank juga berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Dengan cara ini, dana masyarakat akan lebih aman dan tersimpan dengan baik. Selanjutnya, bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan akan menggunakannya untuk pembiayaan, baik itu di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dana yang terhimpun tidak akan diam di tempat saja, melainkan dikelola dan berpotensi menjadi berkembang. Selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit. Adapun jenis-jenis dari lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada pasar modal. Apa sih pasar modal itu?
Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor. Yang diperjualbelikan biasanya dalam pasar modal ini adalah seperti efek-efek seperti saham dan obligasi yang diukur dari waktunya. Modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Jadi biasanya pasar modal ini dilakukan oleh seorang pengusaha-pengusaha besar di sebuah perusahaan. Yang selanjutnya adalah Perum Pegadaian. Perum Pegadaian yaitu suatu lembaga pembiayaan milik negara yang diberikan pinjaman atau kredit dalam jangka pendek dengan memberikan jaminan barang-barang tertentu yang dimiliki oleh nasabahnya atau orang yang mengalami pegadaian atau orang yang melakukan pegadaian ini akan memberikan jaminannya barang-barangnya kepada Perum Pegadaian. Besarnya pinjaman tergantung dari nilai barang yang dijaminkan. Jadi tidak semua barang itu harganya sama, akan tetapi sesuai dengan apa sih barang itu atau barang yang akan dijaminkan kepada Perum Pegadaian. Sesuai dengan barang tersebut akan diberikan nilai sesuai dengan barang yang mereka jaminkan kepada Perum Pegadaian. Selanjutnya adalah perusahaan leasing. Apa sih perusahaan leasing ini? Perusahaan leasing ini juga termasuk lembaga keuangan non-bank. Perusahaan leasing merupakan perusahaan yang lebih menekankan pada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Pembayaran dilakukan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi, setiap perusahaan atau lembaga keuangan itu sebelum mereka melakukan segala transaksi yang akan mereka lakukan, mereka harus memenuhi kesepakatan bersama terlebih dahulu. Ditakutkannya suatu saat nanti jika tidak dilakukan kesepakatan, nanti ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kesepakatan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak lembaga, pihak perusahaan, atau pihak nasabah. Jadi kesepakatan ini harus dilakukan sebelum melakukan transaksi, baik dimanapun perusahaan itu atau dimanapun lembaga keuangan itu berjalan. Selanjutnya adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada yang tertanggung. Biasanya asuransi ini dilakukan oleh orang yang berada, jadi mereka akan memberikan atau mempunyai asuransi, beragam asuransi atau produk-produk asuransi yang mereka inginkan ke dalam perusahaan asuransi. Oke, tadi di depan sudah saya jelaskan ya perusahaan asuransi itu, dan di sini aku akan menjelaskan lagi perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang yang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan terjadi karena suatu peristiwa yang tak tentu atau peristiwa yang kita tidak akan mengetahuinya di masa depan nanti. Apa sih tujuan dari perusahaan asuransi syariah itu? Tujuan asuransi menurut Ratix Purba ada 3 hal, yaitu tujuan ganti rugi, tujuan tertanggung, dan tujuan penanggung. Tujuan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung dari keberangkutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum terjadi kerugian. Tertanggung tidak boleh mencari keuntungan dari asuransi sehingga lebih diuntungkan. Begitu juga penanggung, ia tidak boleh mencari keuntungan atau resiko yang ditanggungnya kecuali memperoleh balas jasa atau suatu premi. Tujuan tertanggung mengikuti asuransi adalah untuk memperoleh rasa tentram dan aman dari resiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya, atas harta miliknya, dan untuk mendorong keberaniannya untuk
meningkatkan usaha yang lebih besar dengan resiko yang lebih besar pula. Karena risiko yang lebih besar itu diambil oleh penanggung. Di sisi lain, tujuan penanggung dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk memperoleh keuntungan, selain menyediakan lapangan pekerja apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu. Tujuan khusus asuransi adalah meringankan resiko yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapinya, menciptakan rasa tentram dan aman di kalangan masyarakat atau nasabahnya, sehingga lebih berani meningkatkan usaha yang lebih besar lagi, dan mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya, sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama adalah asuransi syariah harus dibangun atas dasar ta'awun atau kerjasama, tolong-menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam permusuhan. Selanjutnya adalah asuransi syariat tidak bersifat muwadoh, tetapi harus tabaruk, atau dalam transaksi yang bersifat investasi dengan prinsip mudharabah musyarakah atau wadiah. Dan selanjutnya adalah sumbangan atau tabaruk sama dengan hibah atau pemberian. Oleh karena itu, haram hukumnya jika ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka akan diselesaikan menurut syariat. Selanjutnya adalah setiap anggota yang menyetor uang menurut jumlah yang telah ditentukan harus disertai dengan niat membantu dan menegakkan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna untuk membantu orang yang ditimpa musibah. Selanjutnya adalah tidak dibenarkan seseorang menyetor sejumlah kecil uang dengan tujuan supaya ia mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat ganda karena terkena suatu musibah. Akan tetapi, ia diberi uang sejumlah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syariat. Selanjutnya adalah akad-akad yang ada di asuransi syariah. Di sini aku hanya akan menjelaskan dua akad yang ada di asuransi syariah. Yang pertama adalah akad tabaruk. Akad tabaruk adalah asuransi syariah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta atau dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah, derma, atau sedekah. Tabaruk berasal dari kata tabara, ayat tabara, utabaruan. Artinya sumbangan, hibah, kebajikan, dan derma. Itu bisa disebut dengan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dan dari pemberi kepada orang yang diberi. Jadi dalam konteks akad di asuransi syariah, akad tabaruk bermaksud memberikan dana kebijakan dengan nilai tulus ikhlas dengan tujuan saling membantu di antara sesama peserta asuransi syariah apabila ada di antaranya yang sedang mengalami musibah. Yang kedua adalah akad mudharabah musyarakah. Akad ini merupakan perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib atau pengelola dan sebagai musytarik atau investor. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta itu akan diinvestasikan secara bersama-sama dalam bentuk portofolio. Dalam akad ini harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi,
dan syarat-syarat lain yang disepakati bersama sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan. Selanjutnya ada skema dari akad tabaruk. Di sini aku akan menjelaskan tentang skema dari akad tabaruk. Dari skema tabaruk ini, bahwa kita lihat pertama adalah dari perusahaan. Dari perusahaan itu memberikan klaim kepada nasabahnya. Kemudian nasabah itu memberikan premi yang telah disepakati bersama, yaitu ke perusahaan dengan dana hibah untuk saling tolong-menolong, bukan untuk komerang. Kemudian premi ini diterima oleh perusahaan. Kemudian perusahaan ini menggunakan uang premi itu untuk berinvestasi. Kemudian mereka akan mendapatkan hasil dari investasi tersebut. Hasil dari investasi tersebut akan dibagikan oleh perusahaan, atau pembagian hasil atau pembagian return akan diberikan ke perusahaan, juga akan diberikan kepada nasabah yang telah memberikan premi di perusahaan ini tadi. Yang selanjutnya juga ada skema dari akad mudharabah musyarakah. Pertama kita juga akan melihat dari perusahaan dulu. Perusahaan ini atau sebagai mudharib atau sebagai investor memberikan klaim atau bagi hasil kepada sohibul mal atau nasabah. Kemudian nasabah ini memberikan premi atau tabungan atau non-tabungan itu kepada perusahaan yang memiliki status, yaitu produk asuransi syariah ada dua unsur, yaitu tabungan atau non-unsur tabungan. Kemudian premi ini diberikan kepada perusahaan. Kemudian perusahaan juga akan melakukan investasi atau memutarbalikkan uang itu. Kemudian dari hasil investasi ini, aset keuangan atau efek syariah akan membagi hasil atau return kepada perusahaan saja. Jadi nasabah ini tidak akan diberikan dari hasil investasi tersebut. Di sini di skema mudharabah musyarakah ini ada dua jalur. Yang pertama tadi adalah tabungan, yang kedua adalah non tabungan. Yang tabungan ini premi akan masuk ke uang kita atau ke rekening kita di perusahaan asuransi. Akan tetapi jika non unsur tabungan ini akan digunakan untuk membantu atau sebagai dana hibah itu tersebut. Jadi perbedaan dari skema akad tabaruk itu tadi, bahwa di skema akad tabaruk tadi kita akan mendapatkan hasil atau return dari hasil investasi. Akan tetapi jika di akad mudharabah musyarakah ini, nasabah akan membagi uangnya menjadi tabungan dan non tabungan. Yang non tabungan akan diberikan untuk orang lain dana hibah untuk saling menolong, untuk menolong sesama peserta asuransi syariah yang sedang mengalami musibah. Akan tetapi tabungan ini akan masuk langsung ke rekening kita. Jadi itu adalah perbedaan dari akad mudharabah musyarakah dan akad tabaruk. Selanjutnya adalah produk-produk dari asuransi syariah. Yang pertama adalah ada produk asuransi jiwa. Adalah program asuransi yang memberikan protek terhadap resiko pada jiwa seseorang yang menjadi tertanggung. Manfaat proteksi jiwa ini adalah jaminan kepastian terhadap tertanggung dan keluarga dalam menghadapi berbagai resiko kehidupan. Ketika dalam resiko, maka manfaat asuransi pasti akan tetap memberikan seluruh manfaat dana pendidikan, dana pensiunan maupun santunan meninggal yang direncanakan tanpa harus melanjutkan pembayaran preminya. Kepastian ini tertuang secara rinci di dalam polis yang memiliki kekuatan dan dasar hukum yang syah. Adapun contoh produk tafakul keluarga atau asuransi jiwa. Yang pertama ada produk dana pendidikan, produk tafakul dana haji, dan takaful dana investasi. Selanjutnya produk yang kedua dari asuransi syariah adalah asuransi kerugian syariah. Asuransi kerugian adalah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu secara kebetulan, dengan mana pula pertanggungan ini berjanji untuk membayar premi. Adapun produk
takaful yang ada di asuransi kerugian umum ini. Yang pertama adalah tafakul keluarga, tafakul kendaraan bermotor, takaful pengangkutan, tafakul rangkap kapal, tafakul rekayasa, dan asuransi tafakul aneka. Yang ketiga ada asuransi syariah unit link. Asuransi syariah unit link adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong-menolong di mana antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Dengan menjadi nasabah unit link, seorang bisa mendapatkan manfaat ganda, yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan bisa berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Adapun investasi akan mendapatkan bagi hasil. Dalam praktik link atau asuransi syariah unit link menggunakan akad perwakilan atau wakalah, yaitu pihak peserta asuransi memberikan mandat kepada pihak perusahaan asuransi untuk mengelola dana dari peserta untuk mendapatkan keuntungan yang halal. Dengan demikian, perusahaan bertindak sebagai manajer investasi. Sementara akad kerja yang digunakan perusahaan asuransi dengan pihak yang mengelola dana peserta adalah akad mudharabah atau bagi hasil. Oke, tadi sedikit penjelasan dari saya tentang lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non-bank. Dan saya tadi sudah menjelaskan salah satu contoh dari lembaga keuangan non-bank. Semoga apa yang saya paparkan tadi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan dengan ini semoga saya mendapatkan hasil dari tugas yang sudah saya buat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.